menjadi salah satu komik yang paling banyak di-review dan paling banyak fans baru lah di Jepang gitu. Cara mendapatkan atau cara para tokohnya itu menjadi penyihir itu mereka harus menguasai magic. Halo Mang Mania, selamat datang di konten ngoreksi ngobrol bareng redaksi. Banyak penontonnya nih. Oke, pada episode kali ini cukup spesial ya teman-teman, karena episode kali ini kita akan membahas salah satu judul spesial yang mana dalam proses penerbitannya dikerjakan oleh dua wanita spesial. Waduh. Sudah bersama kita editor dan desainer Alex Media, terutama Alex Comic, ada Mbak Fitri dan Tamara. Halo Mangga Mania. Gila, ini cantik-cantik banget hari ini. Siap yuk. Ya. Mungkin kita Terima kenalan kasih, dulu Mas yang Jaja. teman-teman yang belum tahu ya. Pertama dari editornya dulu nih, ada Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Halo Jojo, halo Mangga Mania. Nah, Mbak Fitri, kalau boleh tahu ya, selama jadi editor di sini Mbak Fitri udah pernah megang apa aja sih judulnya? Waduh, Waduh, aku udah banyak kan nih. udah masuk Alex Media itu udah dari tahun 2010-an ya. Jadi 2010. udah banyak banget, udah nggak kehitung deh komik-komik yang aku pegang. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca Hunter x Hunter Hunter Mbak Fitri juga. atau Black Butler, Black Butler. terus juga Yotsuba, terus Coba. aku megang komik Doraemon juga, Doraemon Petualangan, Conan Movie, banyak deh pokoknya. Yang terbaru mungkin sekarang ini ya, apa Dr. Stone juga megang Mbak Fitri ya? Oh iya, Dr. Stone juga. Wah gila sih, judul-judul ribet tuh. Nah lanjut ke desainernya nih. Kita kali ini spesial. Biasanya kan kita ngobrol sama editor doang. Sekarang ada desainernya. Ini salah satu desainer tercantik yang dipegang oleh Alex Comic ya, karena kan desainer cowok semua. Iya, desainnya cowok semua dan cuma Satu-satunya satu. perempuan Iya. berarti ini tercantik. Oke, Iya. ada Kak Tamara. Iya. Halo. Halo Mangga Mania. Tamara, kalau Apa? boleh tahu selama jadi desainer di sini, Iya. judul-judul apa yang pernah dikerjain? Jadi aku anak baru guys sebenarnya. Enggak. Alah. Bukan suhu seperti Mbak Fitri yang udah lama banget. Kayak aku baru 1 tahun lebih. Kayak Kak Jojo ini nih, Kak Jojo. Sudah lama. Kalau aku sih awal-awal aku langsung dikasih dadadan tuh. Nah, nih Agak Dadan kaget. ya. desainer Iya. Dadadan nih. Iya, terus dikasih Rooster Fighter. Survivor, Iya, sama kayak Mbak Fitri aku Hunter x Hunter juga. Hunter. Oh, yang cetul terbaru ya? Cetul, iya. Terus judul-judul terusan kayak Detektif Conan Premium. Oh iya, sekarang Iya. dipegang Tamara. Kayak gitu-gitu. Dulu ada desainer lamanya sih, terus Iya. diterusin ke aku kayak gitu. Itu aja Kak Jojo. Jadi judul bestseller lah ya. Judul-judul iya, tulang punggungnya Alex tuh judul-judulnya sama Tamara. Aku ini. mengerjakan komik shoujo juga kok beberapa. Oh iya, dia nih Iya. fans nomor 1 komik shoujo Iya. nih. Gila, komik shoujo di dia semua. Jadi yang kalian mau request komik-komik shoujo bisa nih ke Mbak desainer ini, ntar saya spill IG-nya ya. Ya, Mbak ini saya mau komik ini dong. Boleh. Wah, Asal jangan di spam ya nanti ya. Iya, Aman, jangan aman. di teror-teror. oh saya Iya. sering kok. aman. Udah pengalaman aja ya. di teror. Iya, sampai didatengin di event Iya. Mas Jojo ya gitu. Iya. Enggak, aman. Oke, episode kali ini kita akan ngebahas salah satu judul yang dikerjakan oleh kalian berdua ya. Gila, ini judul baru nih. Hektik gak sih ngerjainnya? Lumayan lah ya. Banget ya. Judulnya Madanoichi ya. Asik. Kalau di Indonesianya ini kita pakai judulnya ini ya, apa? Ichiduichi. Ichiduichi. Pakai judul bahasa Inggris ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaanku simpel dulu sih awal. Kenapa kita mau ngambil judul ini? Mungkin dari redaksi bisa dijelasin. Ya, jadi pertimbangan pertamanya itu awalnya kan redaksi itu tiap tahun kita selalu nge-review judul-judul baru yang terbit di Jepang ya gitu, terus kita kurasi gitu. Nah, Madanoichi ini salah satu judul yang emang udah masuk kurasi gitu di redaksi gitu. Pokoknya kita harus dapetin nih judul ini gitu. Karena di Jepang kan lumayan ya hype-nya tuh besar banget gitu ya. Jadi dan menjadi salah satu komik yang paling banyak di-review dan paling banyak fans baru lah di Jepang gitu. Nah terus Madanoichi ini kan
awalnya terbit di Shonen Jump tuh di tahun 2024 dan itu belum berupa tankobong ya, jadi masih Baru berupa ya, chapter-chapter di majalah gitu loh. Hmm. Nah dari sejak baca chapter awal aja kita tuh udah tertarik buat ngambil komik ini gitu. Nah terus kita mulai deh propose ke Jepang gitu, lewat email ya, Ya. kalau kita tertarik sama judul ini gitu. Nah terus setelahnya di tahun 2025 di awal tahun Iya. kita ketemu nih sama penerbit Jepangnya di Bangkok. Waktu itu ada event manga Di event festival. ya? Iya, Iya. di event manga festival itu kita ketemu sama perwakilan dari penerbit Shueisha, dan kita ngungkapin langsung nih kalau kita mau ngambil judul ini gitu. Dinego. Nah terus awalnya mereka kaget kok kita langsung mau nih, kan kita tahu nih ada judul ini, kok langsung mau ngambil, padahal itu terbit tankobonnya aja belum di Jepang waktu itu. Masih baru juga ya. Dan ini mungkin bocoran sedikit ya, karena di sini yang mau ngambil judul ini tuh bukan cuma Alex gitu. Iya, Jadi- berebutan. Jadi ada Iya. beat-beatnya sih ya. Iya, Kita jadi- nge-beat sekian, nge-beat sekian Iya, wah gila jadi sih. pokoknya pertimbangan dari Shueisha-nya tuh banyak deh gitu. Kenapa kamu mau ngambil judul ini gitu kan. Terus setelah itu sama penerbit Jepangnya itu masih proses review kan. Proses review itu udah lumayan lama ya, sekitar berapa bulan gitu. Terus kita ketemu lagi sama mereka di bulan Mei, mereka ke Jakarta, Oh iya. penerbit Shueisha-nya itu kan. Waktu itu pas lagi ada event Komifuro ya kalau nggak salah ya. Komifuro pertengahan tahun ya, bulan Mei apa Juni ya? Tahun lalu atau tahun ini? Tahun ini, yang tahun Oh ini. tahun ini. Yang di awal-awal itu. Iya. Oh iya, yang Komifuro pertama ya itu. Terus kan penerbit Jepangnya tuh ada kunjungan ke sini kan, terus kita Iya. meeting bareng. Nah di situ baru deh diumumin kalau Madanoichi itu bakal dikasih ke Alex gitu. So, kita langsung seneng deh langsung. Mantap. Dari Iya, tahun karena lama juga sih itu. karena ini kan salah satu judul yang bakal jadi calon bestseller ya, semoga gitu. Amin. Amin. Dan seneng banget akhirnya Alex yang bisa nerbitin gitu. Tapi kan prosesnya panjang ya. Itu berarti dari segi lisensinya juga ribet gak sih kalau kayak gitu? Iya lumayan ribet, tapi ini termasuk yang nggak terlalu lama ya, karena dulu-dulu tuh untuk dapetin judul-judul bestseller Shueisha tuh agak lama prosesnya, kadang bisa sampai setahun 2 tahun. Lama. Nah kalau Madanoichi ini nggak nyampe setahun udah dipercayakan ke Alex gitu. Gila. Terima kasih Shueisha sudah percaya. Terima kasih udah ngasih judul ini ke Alex. Oke. Nah, kan ini katanya bestseller banget di sana gitu kan. Dan kayaknya komik laku banget, dari segi data penjualan juga oke banget. Emangnya komik ini ceritanya tentang apa sih, Mbak? Kayak bisa selaku gitu. Ya jadi komik ini sebenarnya mungkin temanya udah ada di beberapa judul komik lain ya. Iya Cerita tentang dunia magis ya, tentang dunia sihir gitu. Udah banyak ya komik-komik kayak Mirip, gitu. aku mikirnya kayak Magi The Labyrinth, tau gak Mbak? Iya, kita kan udah beberapa tuh nerbitin komik-komik yang bertema sihir tuh kayak Magi, terus Mesel, Atelier juga gitu kan. Kayak kenapa yang ini jadi bestseller di sana? Apa? Nah, yang ini tuh uniknya karena world buildingnya sih, dan sistem sihirnya itu lebih kompleks gitu kalau menurut aku ya, dibanding judul-judul lain gitu. Terus yang unik tuh di sini cara mendapatkan atau cara para tokohnya tuh menjadi penyihir itu mereka harus menguasai magic. Tulisannya MAJIK. Jadi bukan magic sihir ini. Bukan pakai Jadi- G, pakai J. Bukan pakai J, magic. Magic. Jadi magic itu tuh kayak suatu makhluk hidup gitu. Pokoknya sesuatu yang hidup lah ya. Nah, si penyihir ini kalau misalnya dia mau menguasai kekuatannya si magic ini, mereka harus melewati beberapa tes gitu, trial, untuk Iya, bisa iya, mendapatkan kekuatan magicnya. Baru mereka bisa level jadi penyihir gitu loh, naik level jadi penyihir. Aku sempat baca sih sedikit previewnya. Sebetulnya saya kan Ichi Duits ini kan kalau aku ngelihat world buildingnya, ya kan isinya tuh penyihirnya tuh rata-rata perempuan ya. Iya, kan? benar. Nah ini satu-satunya tiba-tiba ada anomali cowok masuk. Satu. Ya itu juga salah satu yang unik ya. Jadi di dunia ini yang mendominasi itu justru perempuan, bukan laki-laki gitu. Dan
yang menariknya itu tiba-tiba muncul nih keajaiban kalau lahir seorang penyihir laki-laki gitu di dunia yang semua penyihir itu sebenarnya perempuan gitu. Menarik sih sebetulnya. Tadi ya monsternya itu kalau nggak salah namanya Magic kan. Jadi di translator nanti kita di bukunya itu tulisannya tetap Magic. Iya. Nah guys, itu bukan tipe ya guys. Takutnya bilang pakai G. Ini kok Bukan pakai G? magic. Iya, Bukan emang magic karena sihir. Itu karena tuh nama makhluk. nama makhluknya itu sebutannya Magic ya. Iya. Iya. Dan magic itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang magicnya berupa binatang, misalnya magic rubah gitu, magic harimau segala macam. Ada juga yang bentuknya elemen kayak magic air, magic angin gitu, magic gunung api gitu segala macam gitu. Jadi emang unik banget ya gitu. Unik. Dan kayaknya sih aku belum pernah sih membaca cerita sihir yang kayak gini gitu. Aku sempat ada satu pertanyaan sih Mbak, agak bingung. Masalah world buildingnya juga sih. Lore-nya juga. Ini kan dunia katanya penyihir itu perempuan. Kenapa nggak ada penyihir laki-laki gitu loh? Kayak apakah ada syarat khusus kah atau emang ada mayoriti emang harus perempuan kah? Apakah penyihir di dunia ini tuh kayak organisasi tersembunyi kah atau gimana sih? Aku agak bingung sebenarnya. Kenapa perempuan gitu loh? Ini aku nggak terima. Nggak juga sih Pak. Unik aja gitu. Kenapa laki-laki sampai segitunya nggak bisa jadi penyihir gitu loh? Karena aku juga belum baca sampai sejauh itu ya. Jadi di sini tuh emang mekanismenya tuh jadi dari ratusan tahun yang lalu lah gitu. Jadi magic ini sebenarnya, ini terlalu spoiler nggak ya? Enggak lah, kita Enggak kan ya? penjelasan lore aja biar enak gitu, biar tahu juga sih. Ya jadi kan magic ini sebenarnya udah ada dan udah terbentuk bahkan sebelum manusia tuh ada. Nah terus setelah itu lahirlah manusia gitu Nah, kan. iya. Nah di situ mekanismenya yang bisa menaklukkan magic itu cuma perempuan gitu. Nah itu aku belum bener-bener deep dive ke lore-nya sendiri sih gitu. Mungkin nanti di Iya. volume-volume selanjutnya bakal lebih dijelaskan Kayak lagi gitu. kurang dijelasin gitu ya. Aku baca juga cuman kayak 0,0001% penyihir cowok gitu. Tapi kalau untuk detailnya kenapanya why-nya gitu nggak dikasih tahu gitu. Terus Mungkin berawal-awal kali ya. Jadi tuh misteri di dunianya. terus kayak ada kasta-kastanya ya Mbak ya. Iya. Yang penyihir awal, terus yang paling bawah tuh ada manusia biasa. Tapi manusia biasa pun bisa sihir gitu ya Mbak ya. Berarti emang dunianya udah magician banget ya. Tapi emang yang pada bisa, tapi nggak bisa gunain sihir. Jadi mereka tuh ada yang udah ada bakat sihir, tapi nggak bisa gunain. Iya. Itu manusia biasa tuh penduduk. Terus tapi kalau yang cowok tuh benar-benar nggak punya kemampuan, sama nggak bisa sihir gitu. Kayak mereka tuh nggak punya energi sihir mungkin gitu kali ya. Iya, kayak ada grafiknya gitu kan ya Mbak Ada ya. batasannya. Dan tiba-tiba muncul anomali dari 0,01% itu laki-laki penyihir. Iya, betul. Jadi si Ichi ini kan dia seorang anak yang hidup di alam liar gitu kan. Pemburu gak sih kalau nggak salah itu? Iya. Dia pemburu. Terus sebenarnya ini pun dia juga bisa menguasai magic secara nggak sengaja ya. Random banget. Nanti kalau terlalu kita Iya, detailin ntar udah terlalu nanti spoiler. kita Nanti, harus baca teman-teman komiknya. langsung baca aja ya. Iya. Aku sempat nge-review beberapa sih dari tentang komik ini, kayak dari segi lore-nya tuh detail dan luas banget sih sebetulnya. Kayak bikin penasaran tuh di situnya. Biasanya kan kalau anime atau komik-komik fantasi itu kan kayak terbatas, oh dia masuk isekai gini-gini. Cuma kalau yang udah pure fantasi gini kan dia pasti punya role, punya apa gitu loh, punya ada jenjang apa, ada dunianya tuh kayak gimana. Itu menarik banget sih sebetulnya Mbak. Menurutku wajar sih itu jadi best sellingnya di komik ini. Iya, dan ini tuh baru di volume 1 loh. Volume 1 aja udah lumayan Banyak dalam ya pembahasannya ya gitu. Dan orang juga banyak kehook kan, wah kayak calon best seller nih. Tapi emang ya sih by data pun di sana penjualan juga naik terus ya. Kayak bakal jadi tulang punggung Suesa yang baru kayaknya. Tulang Tulang punggung Alex. Itu lebih tepatnya tulang punggung Alex. Oh ya Mbak, dari segi penggambaran visualnya ya Mbak, kalau nggak salah komik ini tuh dikerjain sama 2 orang ya. Ada penulis sama ilustratornya juga pasti beda, dia kayak nggak satu orang sendiri. Dari segi cerita dan gambarnya gimana Mbak? Kira-kira semenarik apa sih? Aku sempat lihat sekilas dari artnya tuh kayak wah banget sih gitu.
kayak dari Iya, heeh. udah beda orang lagi yang gambar, jadi kayak mereka udah fokus satu-satu gitu loh. Menurut kalian tuh dari artnya tuh, dari segi paneling komiknya tuh enak gak sih dibaca kira-kira? Dari Kalau Dari dari aku sih enak-enak aja ya panelingnya. Terus emang banyak tulisan-tulisan kecil ya Mbak ya. iya. Ya itu juga. Terus kalau misalnya itu aku paling suka sih penggambaran pas panelingnya. Menurut aku panelingnya lumayan tidak biasa ya, karena bener-bener panelingnya tuh dimunculin mood board yang kayak sihir-sihir gitu loh. Jadi kayak emang nih ikonik dengan sihir. Jadi misalnya kalau paneling kan biasanya kotak-kotak doang ya, Hmm. tapi kayak ada unsur-unsur apa ya, papan kayu yang usang gitu. Oh, berarti ada penambahan Iya, ornamennya gitu ya? jadi tiap pengenalan tokoh gitu ya, Ah, kayak ada kayak beda gitu kan ya Mbak ya, Iya. nggak cuma kotak biasa gitu. Lucu sih, kayak bener-bener mood board sama elemen-elemennya tuh dimasukin gitu di komiknya, itu sih yang jadi lucu. ini komik fantasi magic banget gitu. Iya, tapi emang gambarnya visualnya sih emang khas sihir banget sih. Setelah Ah, kalau baca-baca kayak Masal terus baca kayak Magi, mirip, emang bener-bener khas penyihir banget sih menurut aku. hmm. Nah, dari segi cerita, sebetulnya kan kayak tujuan utama dari si karakter utamanya itu apa sih kira-kira? Kayak dia kan nggak sengaja ya, kalau baca ya, Hmm. nggak sengaja jadi penyihir karena membunuh monster magic gitu loh kalau nggak salah kan. Nah, sebenarnya cerita itu mau dibawa kemana sih sebetulnya gitu? Aku dari volume 1 udah dijelasin nggak kira-kira? Eh, udah sih. Jadi ini nggak apa aku jelasin aja. Nggak Spoiler kan apa-apa. nih? Spoiler kan nih? Jadi kok gini loh, kayak dibilang spoiler sih nggak juga ya. Jadi seenggaknya kita tahu tujuan komiknya ini ke arah kemana gitu loh. Kita udah tahu Jadi Ichiduits ya, ya penyihir. iya. Cuma apa, kalau Mesel kan dia akademi. Iya. Kalau ini tuh arahnya kemana gitu loh. Intinya Bawahnya. sih perburuan magic ya, Perluan perburuan magic. magic yang apa? Jadi tuh magic pun kan ada kategori-kategorinya tuh. Ada Hmm. magic yang emang apa? Ya udah hidup liar, hidup bebas aja gitu, tapi mereka nggak mengganggu manusia gitu. Sementara magic-magic yang diburu ini, jadi nanti si Ichi ini kan dia akan masuk asosiasi penyihir Hmm. dan apa? Ada timnya ya. Jadi Betul. mereka jadi akan memburu magic-magic yang anti manusia gitu. Jadi Iya, Arahnya ke betul. sana. magic-magic yang apa ya? Yang Yang mereka tuh dengan gampangnya membunuh makhluk hidup lain gitu, entah itu binatang, manusia, atau merusak alam gitu-gitu. Mm-mm. Jadi ada tuh magic yang bisa sampai ngancurin gunung, terus Gila. ngemusnahin seluruh desa kayak gitu. Hmm. Nah, tim para penyihir ini nih, yang di Hmm. asosiasi penyihir ini, terutama timnya Ichi nanti ya, itu mereka yang akan membasmi magic-magic itu. Hmm. Jadi tujuan utamanya itu sih. Oke, oke, oke. Berarti kan ada konsep sihir juga di dalamnya. Nah, kira-kira kan kalian udah pernah review, udah pasti lah editor pasti udah baca juga sih. Kan biasanya kalau sihir-sihir itu kreatif-kreatif banget. Di sini kayak gitu juga gak sih? Kayak unik-unik gak sih sihir-sihirnya? Apa kayak biasa aja kayak gitu sihir? Iya, ada ininya ya, ada mantranya lah ya. Ada, walaupun masih dikit sih di volume Iya, 1. Nah, buat menurut kalian ya, kira-kira sihir yang paling menarik apa yang di dalam yang sempat dibaca atau sempat dilihat? Pernah kebayang nggak? Wah, ini sihir keren banget gitu loh. mungkin yang Baru meledakan sama ini ya, sama ngidupin iya, lagi. kalau yang di volume 1 ini yang wow banget ya, karena juga didukung sama artnya yang bagus banget ya. Artnya Itu bagus. jadi pas si Ichi ini kan nggak sengaja mengalahkan salah satu magic terkuat ya, dan abis itu efeknya tuh alam di sekitar itu rusak ya. Rusak. Dan terus ada Destruktif banget. iya destruktif banget. Terus magic spellingnya itu dia mengembalikan alam itu jadi kembali seperti semula gitu. Iya. Gila. Dan malah karena ini Iya, spoiler pokoknya Kalian Ja- takut dengan spoiler kan? iya, pokoknya itulah, itu aja Jo, cukup. ya itu deh. Itulah. Pokoknya Iya. baca aja deh. Pasti Iya. bakal wow banget deh. Jadi bener sih, aku banyak bertanya soalnya agak menarik juga sebetulnya, kayak dari segi lore-nya tuh namanya dunia fantasi tuh pasti sekreatif orang penulis yang buat sih ya kan, mau Iya. gimana. Itu tuh dari segi menjualnya. Nah, kita lanjut ke format cetaknya. Di sini kan buku Ichi the Witch itu masuk ke kategori komik Alex ya, bukan Komik novel ya. Alex. Komik Alex.
Berarti aman untuk membaca yang tidak aman dewasa. untuk amat untuk remaja. Iya. Semoga aman lah ya, nggak ada Iya. masalah. Iya. Insya Allah nggak ada modif ya. Iya. Kalau boleh tahu sebagai desainernya bisa dijelaskan nggak format cetaknya gimana kira-kira? Kalau format cetak kita mengikuti Jepang ya, reguler. Pokoknya memang satu volume, jadi kita tidak ada penggabungan bind up atau apapun. Hmm. Jadi emang volume satu itu benar-benar volume satu kayak di Jepang. Terus kalau untuk ukurannya pakai standar ya Mbak, 12 kali 18. Terus book paper 55. Terus laminatingnya gloss. Paling itu aja sih. Dan jangan lupa ada bonus. Bonus. Iya, Mau bonusnya. di spill di akhir aja atau? Udah mau nggak ada? Iya. Bonus. Berarti setiap cetakannya ada bonusnya gak? Udah pertimbangin nggak apa nggak? Ya udah volume 1 tuh nanti volume berapa? Gimana Mbak? Kira-kira. Kita sih rencananya nanti, nah yang bikin Ichi the Witch versi Indonesia ini lebih spesial dari versi yang lain. Nanti di setiap volume kita bakal ngasih collectible card gitu. Wah gila, collectible card. Jangan dijual ya guys. Dan ini Iya, cuman not for buat sale. cetakan pertama ya, jadi emang harus cepet-cepetan Iya. dapet Oh iya, ininya. cetakan pertama aja ya? Iya. Berarti semua cetakan pertama pasti ada Iya. collectible cardnya. Iya, jadi kalau cetakan pertama ini sold out, cetakan selanjutnya nggak akan ada cardnya lagi gitu. Dengan segala spek kayak gitu kan ada bonusnya, ada spek kayak gitu macam gitu. Harga jualnya berapa? Udah tahu belum? Spill nggak nih? Ikut berapa? Harga jual Standar standar atau- kok ya, Standar. masih sama komik-komik lain. Jadi Makanya- wajib dibeli. Makanya Ya. spesial banget nih. Kalau Hanya- komik lain kan nggak selalu ada bonus ya. Betul. Hanya 45.000. Ya gitu. 45 apa 50? 45. 50 udah dadan. Desainer kita. Ya dadan, jangan lupa juga dibeli ya. 45. Ih, gila sih. Berarti kalau 45 berarti ini nggak pakai jaket ya? Enggak. Enggak. Kalau pakai jaket kayak bisa 50 sih. Oh iya. lebih mahal. Mungkin pertanyaan netizen awal gampang sih. Ini aku mau wakil aja. Ada halaman warna gak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, No. jadi Karena kalau kita- ada yang nanya ada halaman warna pakai kayak di buku aslinya pun nggak ada. Iya, karena versi asli Jepangnya pun nggak ada halaman warna. Dibuka Mungkin- bukti-bukti. Mungkin versi yang orang lihat itu versi scalation digitalnya kali ya. Mungkin ditambah halaman warna. Oh iya. Nah, di versi cetaknya ini nggak ada halaman warna. Nih, dibuka Nggak aja. Jadi kalau ditanya, Min mana halaman warnanya di ini kok ada, di sini nggak ada. Iya, Buku jadi ini- Jepangnya pun nggak ada halaman warnanya. Iya. Versi buku aslinya ya. Iya. Memang Jadi semuanya nggak ada halaman warna. kalau di sana aja kita dia nggak ada warna, dari kita Iya. pun ya nggak pakai warna juga. Mungkin itu juga sih yang buat murah bukunya jadi 45.000. Karena halaman warna itu ya balik lagi guys, itu salah satu faktor yang bikin mahal juga. Bahkan cuma nambah 1 atau 2 halaman warna itu udah bisa nambah budget produksi juga sih. Karena Kayak, kan kita emang pakai data digital yang emang disediakan sama penerbit Jepangnya gitu kan. iya sih nggak Nggak boleh. nggak ada Enggak penambahan. dirubah gitu. Ya, kayak ngide gitu, saya mau halaman warna gitu di approve gak kira-kira? Mungkin bisa kita, tapi kita propose khusus kalau untuk halaman warna. Misalnya kita mau bikin bonus poster nih gitu. Kira-kira dari halaman sekian ada nggak versi ilustrasi yang colornya di Jepangnya gitu dari penerbitnya. Iya. Dan tapi itu pun juga nggak selalu ada gitu. Kayak Demon Slayer ya. Iya. Aku inget apa? Kita kan ada bonus poster ya atau card. Mini poster itu kalau nggak salah yang Nah itu kan ngambil scene dari halaman komik, cuman karena nggak disediain di data digital yang paket yang dikirim ke kita gitu kan, jadi tuh kita propose khusus halaman warnanya gitu. Jadi minta panel yang ini, scene ini, kita minta ilustrasi warnanya dong gitu, ada apa enggak gitu kan. ribet juga gak sih lisensi kayak gitu? Iya, dan biasanya? itu pun biasanya kita beli data ya, jadi nggak Nah, iya. Tidak nggak gratis. dikasih gratis Tidak juga Tidak include, gitu. tidak include kan berarti Dari- kan? Yang gratis. Tidak ada yang gratis kan? Iya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan netizen kali. Kita sebelum syuting pasti kita udah kumpulin beberapa pertanyaan. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Dari Ed Agung. Wah, ini saya tahu nih orangnya nih. Dia sering salah satu orang yang sering kritik di Waduh. Dia masuk nih. Oke, pertama pertanyaannya adalah cover dalam di Tangkobon bakal dimasukin tidak? Ayo. Enggak ya, karena kan kita nggak pakai jaket ya.
Nggak dimasukin? cover dalam ini kan maksudnya? Heeh. Yang di sini? Iya, Ini. dalamnya apa sih? Bukan masuk mbak ini? Enggak. Oh enggak, Enggak. jadinya. Jadi enggak Depan masuk. belakang isinya apa? Oh juga belakangnya juga polos, wajar. Karena Bentar deh, aku boleh buka kita ya? kan bukan tipe apa? Covernya emang karena nggak pakai jaket ya, jadi kita nggak pakai cover dalam. Yakin mbak, ini nggak sayang sama halaman kayak gini? Nah, karena aku mewakilin dirimu Agung. Nggak kalau kita masukin, ini kita harus approval lagi. Oh iya? Tuh, Alasan nggak dimasukin kenapa? Kan bisa gitu ditaruh di halaman akhir aja ditempel. Iya atau... itu tetap harus kirim approval dan biasanya nanti proses approvalnya takutnya jadi lebih lama. Biasanya gitu. Iya sih, approval tuh lama. Iya betul. Karena Iya. setiap approval itu harus selain penerbitnya juga diperiksa sama autornya langsung ya. Desain gambarnya juga sebenarnya nggak ini banget sih ya, nggak yang penting banget harus dimasukin. Kalau kayak dandan kan dia di cover dalam ini kan ada penjelasan lore kayak karakternya kan. Aku kira kayak gitu nyata. Itu apa isinya? Dan biasanya ini Kayak ada juga magicnya deh kayaknya. ada di dalam halaman komiknya juga sih biasanya ini. Oh iya. Heeh. Ya kalau gitu mah sama aja. Mending. Iya. Atau mungkin kepikiran ide, oh bisa nih jadiin poster gitu. Dipikirkan aja ya, dipertimbangkan. Iya, biasanya kan karena kita nggak pakai jaket juga ya, jadi Jadi dimasukin. jadi nggak dimasukin. Jadi gitu ya teman-teman, tidak dimasukkan karena ya asetnya aja nggak cuma gitu aja dan approvalnya juga mungkin tambah lama lagi, ya kan? Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @evanisa. Kira-kira kenapa pemilihan judulnya terbit Ichi the Witch bukan Mada no Ichi? Ayo, siapa yang mau jawab di sini? Karena kalau pemilihan judul itu sebenarnya itu tergantung pertimbangan editor masing-masing ya. Nah, editor Kalau kan Mbak. dari Iya itu makanya aku tidak menjawab, makanya Mbak Fitri Iya. Kalau dari aku karena ini judul yang udah dipakai di penerbit internasional gitu loh selain Jepang gitu. Jadi proses approvalnya pun akan lebih cepat gitu. Ketimbang kalau kita memakai judul baru, misalnya judul bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu pertanyaanku juga. Kenapa nggak pakai judul Indonesia? Kan di versi terjemahan Scalation pun ditulisnya Ichi sang penyihir gitu. Kenapa nggak pakai itu? Kalian tidak suka bahasa Indonesia ya, jadi judul? Karena aku ini juga sih biar balance sama dalamnya. Karena di dalamnya itu kan di daftar isinya kan kita pakai first hand, second hand gitu-gitu kan. Jadi ya biar cocok juga, ya bagusnya judulnya juga bahasa Inggris gitu, Ichi the Witch. Karena kalau menurut aku pribadi lebih catchy aja gitu. Lebih catchy. Kalau dari segi desain lebih enak mana? Sam, kira-kira. Sudah dicoba kok, sudah dieksplor. Waktu itu juga ditawarkan kan. Coba deh Iya. Ichi sang penyihir, option kedua, dan lebih mudah layoutnya sih di Ichi the Witch juga sih. Ichi Iya. the Witch. Kalau penyihir tuh kayak kepanjangan, Ichi Lebih sang bagus penyihir sebagai gitu. logo juga lebih tampilnya lebih bagus ya. Iya. Tapi kan bisa dijadi subjudul kayak Ichi dulu. Nah, iya. Ini bukan dari MD, Netizen banget. bukan dari Agung ya, dari Jojo ini pertanyaannya. Aku di sini mewakilkan netizen guys, yang tidak Jadi- bisa ditanyakan aku tanya di sini. Nah, pertimbangan juga, covernya juga udah rame sih, udah lumayan rame itu. Kenapa nggak dijadiin subjudul gitu? Ichi the Witch, Ichi sang penyihir. Kan kecil bisa gitu. Nggak mau juga. Ya, bisa sih, tapi kan itu udah bahasa Inggris ya. Kecuali kalau aku pakai Madano Ichi, baru mungkin bawahnya Ichi sang penyihir gitu. Oh iya iya. Iya sih benar. Tapi ya kita kayak ini aja judul Jujutsu Kaisen, Kagurabachi itu aja kan pakai judul asli kan. Tapi kan emang tuh ada maknanya. Kayak gitu kan ya emang Ada arti dari judul komiknya aja kan, kayak Eden Zero ya nggak harus dijelasin juga subjudulnya. Ya, intinya mereka nggak mau guys. Pokoknya Ini setelah perundingan dengan editor-editor juga loh ini udah. ada yang dikat. Iya. Tapi biasanya kalau ada nambah judul gitu juga approvalnya juga pasti mereka banyak tanya gak sih? Iya, jadi kalau misalnya kita tulis nih pakai bahasa Indonesia, nanti dari penerbitnya kita minta penjelasan kenapa kamu memilih judul ini. Sementara kalau misalnya kita pakai judul yang misalnya udah terbit di udah bahasa Inggris ya, udah universal terus udah terbit di
versi penerbit Amerikanya gitu misalnya ya. Nah, itu nggak akan ada pertanyaan biasanya dan biasanya proses approval-nya lebih cepat gitu. Iya sih. Kayak iya sih itu udah keputusan paling bijak sebenarnya untuk ngegarap komik yang deadline-nya cepat Iya. kali. Ini kalau nggak salah buat event ya nanti ya diterbitnya. Iya Di benar. Itu mau event di-spill juga di Kisai sini ya. nanti sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @mdh66. Pertanyaan Nah. klasik nih, terbit kapan? Nah ini bersinggungan. Nah, ini jadi soal si kisah kita ini aja. Terbitnya itu sebenarnya direncanakan pertengahan Desember. Cuman akan launching dan akan terbit lebih awal di event Sikisai nanti dari tanggal 5 sampai 7 Desember. Oh, mirip kayak ini ya. Kalau kemarin tuh nggak salah ada Chojin X ya. Dia terbitnya Iya, tuh Chojin X awal kan di kemarin Komifuro. ya di Komifuro ya. Dapat poster tuh guys. Nah, kalau di Sikisai nanti ada bonus hadiah tambahan nggak? Enggak ada. Tapi bisa berfoto bersama Ichi. Nah, Oh iya. iya, Iya. ada stand kayak Iya, ada background standnya dan nanti. stand di Iya, situnya ya. bonusnya itu guys. Bonusnya itu. Nah, ini tayangnya sebelum Sikisai apa sudah? Kayaknya sih sudah Sikisai sih. Mbak. Sudah ya. Sudah, Oh sudah. iya. Cuma Berarti ya, buat yang kemarin udah datang ke Sikisai Iya. ya kan udah foto-foto tuh sama standinya Ichi ya. oh iya, itu bagus sih. Aku udah lihat sih. Nih mbak-mbak ini yang ngedesain guys. Iya. Dia puyeng Jojo ini gimana? Aduh, gimana? Dia pusing. Kan dikejar deadline Jo. Bisa lah. Oke, nih di pertanyaan dari dia lagi nih dari Ed. Udah 2 kali dia nanya. Oke, Ah. udah ambil lisensi sampai volume berapa? Sensi kita udah dapet dari sampai volume 5. Cuman kan ini nanti volume 6 udah terbit. Oh udah ya mau baru terbit baru juga tahun baru ini baru ya. terbit aku Nah, itu baca baru- tuh. baru Covernya bagus kita- loh. Pusing nanti kamu jadi. baru kita propose lagi. Jadi tenang aja guys. Pokoknya kita mengikuti terbit di Jepangnya lah ya. Jadi setiap volume terbaru di sana terbit kita propose kontrak. Iya sih. Oke. Lanjut dari pertanyaan Gio. Ayo baca Ichi Sang Penyihir, gelo promosi. Pengen tahu Kak proses QC dari kira-kira ada cetak sampel dulu atau enggak? Nah, dari mbak-mbak desainer produksinya bisa jawab nggak? Tadi. Apa tadi? Ini kira-kira dari QC. segi QC-nya Ah. kalau buku ini jadi dia ada sampel dulu gak atau gimana, apa langsung dicetak massal atau gimana gitu? Nah katanya sih kan dicetak untuk Sikisai dulu nih. Tapi sebelum Sikisai katanya akan sampai Mbak sebelumnya katanya. Coba nanti kita tunggu ya. Katanya sih akan ada masuk ke kantor dulu nih untuk dicek. Kayaknya emang selalu masuk sih sebelum itu dicetak massal akan selalu masuk mungkin dulu. kehalang ini aja gak sih pengiriman biasanya. Jadi kayak harusnya udah nyampe di kantor belum dapat nyampe gitu. Jadi tetap ada guys. Tapi kalau proses QC ya dari aku yang tahu QC itu sebenarnya dilakuin gak cuma dari orang kantor tapi dari percetakannya langsung. Percetakannya juga. Jadi kita tuh kayak sebetulnya kita juga dikirimin dummy sih ya kan, kayak ada dummy sementara. Oh cetakannya bakal kayak gini. Nah nanti pas udah jadi dari percetakannya pun mereka nge-QC lagi. Kalau misalnya ada cacat pun mungkin ada 1-2 tuh lewat mungkin ya. Cuma ya kalau misal kalian dapat produk-produk yang cacat mungkin bisa langsung ditukerin aja ke yang kalian beli di mana gitu kan. Ada cara-caranya lah buat penukaran itu. Jadi semoga aman sih ya. Aman. Kita cek sih aman ya kalau itu ya. Kalau dari segi isi sih aman. aku tuh udah QC-nya udah berkali-kali ya. Tidak ada tipe. Enggak ada sih. Enggak ada ya. Tadi aku baca enggak ada sih. Udah dicek juga sama Tama ya. Iya. Sebagai desainer. Saya baca juga. Insya Allah nggak ada. Iya. Oh, tidak ada. Mungkin tidak ada balon kosong. Udah enggak nggak ada. aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Iya. Paling nanti mungkin pembaca akan notice di terjemahan ya, mungkin ada yang beda sama versi luar gitu. Terutama untuk penerjemahan nama apa ya, nama jabatan karakternya gitu. Jadi beda. Ya di asosiasi penyihirnya itu kan ada jenis-jenis penyihirnya tuh. Ya tuh mungkin nanti ada yang dilokalisasi namanya, penamaannya disesuaikan ya. Ada juga yang ngikutin versi aslinya gitu. Oke. Sip, mantap juga nih pembahasannya.
Ichi the Witch. Bukan Ichi sang penyihir ya guys. Masih di- She the witch aja guys. Iya, kan ya begitu. Iya. Kalau pakai bahasa Inggris kan juga semuanya tetap paham ya. Iya. Oke itu. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada bocoran komik gak kira-kira nih yang bakal terbit yang dikerjakan oleh Mbak Fitri, mungkin ada bocoran Iya. buat tahun depan? Kalau komik tahun depan, mungkin aku juga lagi ngegarap ini dari penerbit yang sama ya, dari Shueisha juga. Itu judulnya Youqiang Wars. Nah, itu Kindergarten Wars sih. Kindergarten Wars Iya. dan Versi Inggrisnya. versi Inggrisnya. Nah, itu Nah. kayaknya kita bakal pakai bahasa Inggris juga. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia Masa kayak agak perang aneh ya. perang anak TK ya, atau perang TK Iya, jadinya, perang perang TK. sekolah TK gitu di sekolah. kurang bagus Jojo. Jangan dipaksakan. Aku sudah Ya, jadi berusaha kan guys. kita kan juga apa ya, pertimbangannya tuh nyari judul tuh yang lebih menjual gitu ya. Betul. Kindergarten Wars. Kira-kira desainer siapa? Tama lagi. Gimana, antara Tamara atau Jojo mungkin mau? Mbak, aku tahun depan kayaknya sudah penuh ya. Atau atasan kita itu. Jangan, kita harus mengurangi kerja papi. Iya ya, boleh. Baik. Berarti Tama lagi nih desainernya. Dari Mbak Fitri, kayaknya seru Nah, nih, kayak nanti- Tamara enak nih diajak kerjanya nih. Kita lanjutlah ke Tama, kasih Tama lagi. Ya boleh lah antara Tama atau Jojo mah. Heeh. Aku Aman aja ya Mbak. Aku udah Ya. close ya, Aman Mbak. aja. udah close. Ini belum mulai loh, awal tahun mau udah close. Tapi dia sudah di book. Aku udah banyak booking. Iya, sudah di booking. Tama desainnya bagus-bagus kok guys. Terbukti kok. Dan Tama yang ngerjain. Kemarin yang baru tamat apa? Gelas tuh. Gelas Tour Tama. Terus Beli ya ada guys. udah tamat. Iya. Udah tamat tuh. Komik pertama gak sih itu? Itu komik pertama yang terbit, Dikerjain. yang gue kerjain, sama komik terakhir yang paling cepet tamat. Iya, Itu cuma juga. 6. Heeh. Rooster Fighter Tama juga. Terus Yoshino Soikara Tama juga, ya kan? Yoshi, oh iya Yoshi mau tamat juga guys. Iya. Di akhir apa nih? Desember ini. November. Desember bener. Aku tidak lihat STO di Iya betul, Desember. Di Desember akan tamat juga. Oke. Jadi dari segi desain udah jelas lah ya, udah bisa dilihat lah sampel-sampel yang udah dikerjain sama Mbak Tama ini. Iya. Ya. Atas bantuan teman-teman juga dan editor. Kamu ini merendah sekali. Iya. Kan tetap ada input dari editor. Iya, boleh. Bisa. Oke, Iya. kayaknya udah semua ya dari pertanyaan netizen. Mm-mm. Kita udah bahas semua. Madano Ichi atau Ichi Do It akan terbit Oh, iya. di Desember. Iya. Pertengahan Desember ini. Iya. Oke, terima kasih Mbak Fitri dan Kak Tamara. Tadi yang Iya. itu, Apa? Mau yang ada soal lagi? logo. Logo? Enggak, aku tambahin dikit ya. Boleh. Enggak, yang logo tadi kan juga kita udah ngadain polling ya waktu itu. Oh, Oh, iya. iya, boleh. Kalau nggak Jadi salah logo itu kan biasanya ya, kalau Tamara yang buat itu dia kan anaknya sangat perfeksionis ya. Dia tuh nggak buat logo satu guys, ini fun Iya. fact. Dia tuh bisa buat logo 2, 3, 5 kadang di Iya. ABCD. Nah kadang editor itu kita mensupport gitu kayak Tama nih udah ngerjain banyak, kita voting kali ya. Nah jadi kemarin kan logo itu udah di voting ya. Iya, jadi pemilihan logo di Cidewitz ini juga itu dari voting pembaca juga. Nah, gitu. iya, Dari itulah voting alasannya. Jadi pembaca kalian yang terpilih. jangan kecewa karena itu sudah jadi pilihan kalian. Iya. Betul. Kenapa ini begini? Nah itu kita ada buktinya. Ada bukti. Ada votingnya. Udah terbuka. Mm-mm. Oke. Itu aja. Ada mau tambahan lagi? Aman? Udah. Oke. Itu Terima aja. kasih Banyak ya. Mbak Fitri dan Kak Tamara. Semoga proyek-proyek kedepannya lancar. Oke. Oke, Jangan Bang lupa Eman ya. beli Cidewitz ya. Oke, terima Iya. kasih. Bye bye. Bye bye. Bye-bye Thank you. semua. Makasih semuanya.